Sebelahan ketemu lagi nih sama Mamang. Kali ini Mamang akan menceritakan film Invisible Man. Film ini bercerita tentang pasangan yang posesif, kejam, dan gak kelihatan wujudnya. Apakah itu jurik atau jin? Langsung aja kita menuju ke ceritanya. Let's get it down. Pom 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 pom. Cerita diawali oleh seorang wanita yang berusaha kabur dari rumah pacarnya. Sebut saja namanya Sisil. Kalau dilihat dari rumahnya, pacarnya ini kayaknya orang yang tajir melintir. Tapi entah kenapa si Sisil kelihatan sangat ketakutan. Bahkan dia sampai melompat pagar buat ninggalin pacarnya yang lagi tidur. Saat udah di luar, Sisil dijemput sama adiknya yang bernama Emi. Sisil meminta Emi buru-buru cabut dari situ karena dia takut kalau pacarnya bangun. Sampai dia nggak peduli lagi kalau obat yang dia bawa jatuh dari tasnya. Tiba-tiba pacarnya Sisil udah ada di samping mobil Emi dan mukul kaca mobilnya sampai hancur. Emi yang panik langsung tancap gas ninggalin pacarnya Sisil. Nah, ini pacarnya Sisil namanya Adrian. Beberapa minggu kemudian Sisil sedang terlihat berada di rumah temennya yang bernama Jamet. Jamet bekerja sebagai polisi. Dia juga seorang duda dan punya satu anak perempuan yang bernama Sydney. Selama di rumah Jamet, Sisil nggak pernah keluar rumah. Bahkan kalau ketemu orang yang nggak kenal, dia langsung lari ketakutan. Sepertinya Sisil mengalami trauma yang sangat berat. Suatu hari Emi datang ke rumah Jamet untuk melihat keadaan Sisil. Tapi si Sisil marah sama Emi, harusnya dia nggak datang ke rumah Jamet. Karena Sisil takut kalau Adrian bakal buntutin dia dan maksa dia buat balik lagi ke rumah pacarnya itu. Si Emi pun menjelaskan dia ke situ mau kasih kabar kalau si Adrian udah mati karena bunuh diri. Sisil yang mendengar berita itu seakan gak percaya dan langsung nangis di pojokan. Sisil akhirnya buka suara tentang alasan dia lari dari Adrian. Sisil bilang semenjak kenal dan tinggal bareng Adrian, kehidupan Sisil udah gak sama kayak dulu lagi. Apapun yang dilakukan Sisil itu diatur sama Adrian. Mulai dari makan, berpakaian, berdandan, sampai cara bicara juga diatur. Kalau Sisil membantah, Adrian nggak segan-segan melakukan kekerasan kepada Sisil. Sisil pernah bilang ke Adrian kalau dia mau pisah karena udah nggak tahan lagi sama sikapnya. Sisil juga bilang dengan semua kekayaan yang dimiliki Adrian, dia bisa mendapatkan wanita yang lebih wow dari Sisil. Namun rupanya si Adrian sangat terobsesi sama Sisil. Dia bilang kalau dia mau punya anak dari Sisil. Dan dia akan mengejar Sisil sampai ke ujung dunia buat memenuhi hasrat dan keinginannya. Di sini Sisil juga bilang kalau dia sering minum obat pencegah kehamilan. Karena kalau dia sampai hamil lalu punya anak dari Adrian, kehidupannya akan terus terkurung bersama dengan Adrian. Dan dia akan terus menderita sampai akhir hidupnya. Semenjak kematian Adrian, Sisil nggak takut lagi buat keluar rumah. Dan bahkan dia berencana untuk nyari kerjaan lagi. Suatu hari Sisil dan Emi datang ke perusahaan milik Adrian untuk memenuhi panggilan dari adiknya Adrian yang bernama Kang Tommy. Rupanya sebelum mati Adrian sempat menulis surat wasiat. Biarpun Sisil mencoba kabur dan lari dari Adrian, namun Adrian tetap memberikan sebagian hartanya kepada Sisil dengan jumlah 5 juta dolar. Atau kalau dalam bentuk rupiah sekitar 80 miliar. Kalau di sini punya uang segitu udah jadi crazy rich. Dan udah bisa bilang, wow, murah banget. Sisil yang seneng banget karena udah merasa bebas dari penderitaan hidup, ditambah dia udah dapat warisan dari Adrian, dia langsung memberikan kejutan sama Jamet dan anaknya. Sisil bilang kalau dia bakal biayain anaknya Jamet di sekolah terkenal, sampai dia kuliah nanti. Sebagai tanda terima kasih karena udah ngelindungin Sisil dan ngizinin Sisil tinggal di rumah si Jamet. Pada malam hari saat Sisil sedang menyiapkan berkas untuk interview besok, Sisil merasa kalau ada orang yang sedang mengawasi dia. Dan dengar suara-suara aneh. Dia melihat kalau pintu rumah si Jamet kebuka tapi nggak ada orang di sana. Saat Sisil lagi tidur, tiba-tiba selimutnya ditarik oleh sesuatu. Sisil yang kebangun mencoba buat ambil lagi selimutnya. Pas diambil, selimut itu seperti diinjak oleh sesuatu. Sisil yang ketakutan manggil si Jamet dan bilang kalau di kamarnya ada orang. Jamet pun kebingungan karena di kamar itu sama sekali nggak ada orang. Jamet bilang kalau Sisil harus melawan rasa takut dan traumanya terhadap Adrian.
Dan lagi pula Adrian sudah mati. Jika terus seperti itu, dia akan selalu merasakan ketakutan dalam hidupnya. Keesokan harinya, Sisil coba buat lupain kejadian semalam. Dia juga masak sarapan untuk Sydney. Saat dia lagi bangunin Sydney, tiba-tiba pisau yang dipakai Sisil bergerak sendiri. Api kompornya menjadi besar dan hampir menyebabkan kebakaran. Scene berpindah ke kantor di mana Sisil lagi diinterview. Manajer bilang kalau dia mau lihat berkas lamarannya Sisil. Saat Sisil buka tasnya, berkas yang dia udah siapin dari semalam kok nggak ada. Padahal dia udah yakin banget kalau dia udah masukin berkasnya ke dalam tas itu. Sisil pun panik dan seketika itu pula dia jatuh pingsan. Sisil dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang kalau penyebab Sisil pingsan karena kebanyakan minum obat. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan segera memberikan hasilnya kepada Sisil. Saat Sisil lagi mandi, dokter menelepon dan kasih tahu penyebab Sisil pingsan. Dokter bilang Sisil kebanyakan minum obat penenang. Sisil kaget karena selama ini dia nggak pernah minum obat itu. Justru obat penenang itu dia gunakan buat ngebius si Adrian saat dia kabur dari rumahnya. Sisil pun kaget kalau di kamar mandinya ada obat yang dulu jatuh saat dia mencoba kabur dari rumah Adrian. Dan di botol obat itu ada bercak darah dari tangan Adrian yang terluka karena memukul mobil Amy. Sisil merasa ini bukan hayalan atau efek dari trauma. Dia benar-benar yakin kalau Adrian masih hidup dan sedang memberi pesan kalau saat ini si Adrian benar-benar ada di dekatnya. Keesokan harinya Sisil yang ditemenin sama Jamet pergi untuk menemui Kang Tommy, adiknya Adrian. Sisil meminta Kang Tommy untuk bilang sama Adrian agar jangan mengganggu kehidupannya lagi. Sisil bilang kalau Adrian pernah berkata dia nggak akan pernah melepaskan Sisil. Dia akan selalu berada di dekatnya tanpa terlihat oleh Sisil. Sisil yakin jika Adrian mampu membuat dirinya tidak terlihat. Karena si Adrian ini adalah seorang jenius dalam bidang optik yang memiliki perusahaan di seluruh dunia. Bukan hal yang mustahil kalau Adrian bisa membuat dirinya tidak terlihat. Sisil juga memberikan bukti obat yang dulu pernah jatuh saat dia kabur dari rumah Adrian. Sisil nggak pernah berusaha untuk kembali mencari obat itu. Obat itu secara tiba-tiba ada di kamar mandi rumahnya si Jamet. Nggak ada lagi orang yang bisa melakukan hal itu selain Adrian. Meskipun Adrian sangat jenius dalam bidang optik, tapi menurut Kang Tommy sangat mustahil membuat orang tidak terlihat dengan teknologi itu. Mamang juga sependapat sama Kang Tommy, karena yang Mamang tahu cuma optik melawai yang ada di Blok M. Kalau Mamang berpikiran sama seperti Sisil, berarti Mamang udah gila. Untuk meyakinkan Sisil, Kang Tommy pun menunjukkan foto mayat dari Adrian. Dan Kang Tommy meminta Sisil jangan khawatir lagi tentang Adrian. Walaupun Kang Tommy udah nunjukin foto mayat si Adrian, Sisil nggak percaya begitu aja. Sisil pergi ke rumah Amy untuk meminta bantuan. Tapi belum juga Sisil menjelaskan maksud kedatangannya, si Amy udah marah-marah. Amy bilang kalau pagi ini Sisil mengirimkan email kepadanya. Dalam email itu Sisil mengatakan agar Amy menjauhi hidupnya. Dan yang lebih parah lagi, email itu menyebutkan kalau Sisil mau si Amy mati. Sisil pun bingung karena semenjak pagi dia sudah pergi bersama Jamet ke kantornya Kang Tommy. Dia sama sekali nggak pernah mengirim email itu ke Amy. Amy nggak mau dengerin penjelasan dari Sisil dan langsung menutup pintu rumahnya. Sisil kembali ke rumah Jamet dan melihat laptopnya. Benar saja, pesan yang sangat kejam itu dikirim tanpa sepengetahuan Sisil melalui akun emailnya. Sisil sangat sedih karena gara-gara pesan itu hubungan dia dengan Amy jadi hancur. Melihat Sisil yang terpuruk, Sydney pun mencoba menghiburnya. Tapi tiba-tiba Sydney dipukul oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sydney berteriak memanggil Jamet dan bilang kalau si Sisil telah memukul dirinya. Sisil coba buat jelasin ke Jamet kalau dia nggak mukul Sydney. Namun Jamet sangat marah dan bilang kalau Sisil udah keterlaluan. Jamet minta Sisil keluar dari rumahnya dan mereka pun pergi meninggalkan Sisil di rumah itu sendirian. Sisil yang udah sendirian di rumah itu mengambil pisau dan meminta Adrian untuk menampakkan dirinya. Dia juga menyebarkan bubuk kopi di lantai untuk memberi tanda kalau ada seseorang yang mendekati dirinya. Untuk memastikan jika Adrian masih hidup, Sisil mencoba menghubungi Adrian. Dan benar aja, HP Adrian terdengar ada di atas loteng rumahnya Jamet. Sisil naik ke atas loteng rumah Jamet.
Di sana ada HP Adrian, pisau, dan juga berkas lamaran pekerjaannya yang tadi pagi hilang. Saat Sisil mau turun dari loteng, dia merasakan kalau ada orang yang nunggu dia di tangga. Untuk memastikannya, Sisil melempar cat ke arah tangga itu. Sisil mencari dan mengejar sosok itu. Namun tiba-tiba sosok itu menyerang Sisil. Sisil berusaha menahan dan melawan dengan menggunakan barang-barang yang ada. Dengan menggunakan seluruh tenaganya, Sisil akhirnya berhasil lepas dan berlari keluar. Sisil buru-buru pesan Grab buat nganter dia ke rumah Adrian. Dia ingin mencari bukti kalau Adrian ini masih hidup dan sedang memburunya. Sesampainya di rumah Adrian, dia meminta abang Grab buat nunggu sampai dia keluar. Sisil langsung masuk dan pergi ke ruang kerja Adrian. Di sana dia menemukan baju yang dipasangi ribuan optik yang dapat membuat orang tidak terlihat jika memakai baju itu. Sisil langsung mengambil baju itu dan ingin membawanya keluar. Tapi Adrian sudah sampai di rumahnya. Sisil menyimpan baju tak kasat mata itu dan bersembunyi di lemari. Si Adrian yang gak kelihatan tahu kalau Sisil berada di dalam rumahnya. Dia pun berhasil menemukan Sisil, namun Sisil dengan cepat berlari dan kabur dari rumah Adrian. Dalam perjalanan, Sisil buru-buru menelepon Amy dan memohon pada Amy jika kali ini Amy harus mendengarkan penjelasan dia. Amy pun menyetujuinya dan mereka bertemu di suatu restoran. Sisil berusaha memberitahu Amy jika Adrian masih hidup dan dia memiliki bukti yang dia sembunyikan di dalam lemari baju yang ada di rumah Adrian. Namun, belum selesai Sisil menjelaskan, tiba-tiba pisau melayang dengan sendirinya dan menebas leher Amy hingga tewas. Semua orang yang di dalam restoran berteriak dan mengira jika Sisil telah membunuh Amy. Sisil pun ditangkap dan dibawa ke rumah sakit. Sisil terus berteriak jika bukan dia yang membunuh Amy. Gak ada yang percaya sama Sisil dan menganggap jika Sisil sudah gila. Sisil akhirnya diberi obat bius agar dia tenang. Sisil sangat syok dan sedih karena adik dan satu-satunya orang yang dapat menolong dia tewas mengenaskan di depan matanya. Besok paginya Sisil dimintai keterangan oleh polisi atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap Amy dan perilaku aneh yang dia tunjukkan selama ini. Polisi yang menangani kasusnya Sisil adalah temannya sendiri, yaitu Jamet. Sisil udah nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Dia berusaha buat ngasih tahu Jamet kalau Adrian lah yang membunuh Amy. Dia bilang ke Jamet kalau dia memiliki bukti, tapi dia nggak mau bicara di ruangan itu. Karena dia bilang kalau si Adrian ada di situ dan sedang mengawasi mereka. Jamet yang udah berulang kali mendengar alasan gak masuk akal dari Sisil ini pun merasa sedih dan mengira Sisil udah bener-bener gila. Sisil pun akhirnya dikurung dan diisolasi di rumah sakit jiwa. Sisil dikasih tahu sama perawat kalau saat ini dia sedang hamil. Kehamilan itu diketahui melalui tes darah pada saat dia pingsan waktu itu. Dan harusnya dokter yang melakukan tes darah itu telah memberitahu kehamilan Sisil. Sisil sangat kaget setelah tahu dirinya hamil. Karena dia selalu minum obat pencegah kehamilan saat in the Hoy bersama Adrian. Kang Tommy datang untuk menjenguk Sisil. Dia juga meminta Sisil untuk menandatangani surat perjanjian. Surat itu berisi tentang penarikan kembali harta warisan yang diberikan sebelumnya. Karena Sisil terlibat kasus pembunuhan, termasuk mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada anaknya Jamet untuk biaya sekolah. Namun, Kang Tommy bilang kalau dia nggak akan mengambil kembali harta warisan yang udah dikasih. Dan dia juga bisa membebaskan Sisil dari kasus pembunuhan yang dia lakukan kepada Amy, asalkan Sisil mau kembali kepada Adrian. Ternyata benar semua dugaan Sisil kalau Adrian masih hidup. Dan dia mengendalikan Kang Tommy agar Sisil bisa kembali kepadanya. Kang Tommy memberitahu Sisil jika obat pencegah kehamilan yang selama ini dia minum telah ditukar dengan obat penenang oleh Adrian. Kang Tommy juga meminta Sisil untuk menyerah dan memulai kehidupan baru bersama dengan Adrian. Apalagi saat ini Sisil mengandung anak dari Adrian. Kematian Amy adalah hukuman buat Sisil karena dia berusaha kabur dari Adrian.
Mendengar yang dikatakan Kang Tommy membuat Sisil marah dan tentu saja menolak tawaran itu. Karena Adrian dan Kang Tommy telah bekerja sama untuk membunuh adiknya. Saat kembali ke kamar, Sisil mencoba untuk bunuh diri. Tapi Adrian yang tidak terlihat berusaha menghentikan Sisil karena dia nggak mau anak yang dikandung Sisil ikut mati. Sisil mencoba melawan dan menusuk Adrian. Sisil pun berlari keluar untuk meminta bantuan dan para polisi penjaga mulai berdatangan. Namun mereka semua tumbang dihajar sama Adrian. Adrian bilang kalau dia bakal bunuh si Jamet dan anaknya jika Sisil mencoba untuk bunuh diri. Dengan menggunakan pistol polisi, Sisil berhasil menembak Adrian, tapi si Adrian nggak mati dan langsung kabur menuju rumahnya Jamet. Sisil segera menelepon Jamet kalau Adrian sedang menuju rumahnya dan akan membunuh dia dan anaknya. Adrian pun sampai di rumah Jamet dan langsung menyerang anaknya Jamet secara brutal. Untungnya Jamet datang tepat waktu, tapi Jamet pun kesulitan melawan Adrian yang nggak kelihatan. Saat Adrian mau membunuh Jamet, Sisil akhirnya datang dan menembak Adrian hingga tewas. Baju tak kasat mata yang dipakai Adrian pun rusak akibat ditembak berkali-kali oleh Sisil. Saat Sisil membuka bajunya, ternyata yang di dalam baju itu bukan si Adrian, melainkan Kang Tommy. Setelah kejadian itu, polisi mengepung rumah Adrian, dan di sana mereka menemukan Adrian yang sedang terikat. Polisi menyimpulkan kalau dalang dari semua kejadian ini adalah Kang Tommy. Dan Adrian juga adalah korban dari kejahatan Kang Tommy yang ingin menguasai harta dari Adrian. Karena Sisil sangat mengetahui sifat dan kelicikan dari Adrian, dia nggak mau percaya begitu aja. Dia tetap yakin kalau ini semua adalah skenario dari Adrian. Sisil bilang ke Jamet beri dia kesempatan agar dapat membuktikan jika Adrianlah dalang yang sesungguhnya. Jamet kali ini percaya dan menyetujui rencana Sisil. Sisil pun menghubungi Adrian jika dia bakal balik lagi ke rumah Adrian. Adrian yang mendengar hal itu sangat senang. Di sini Adrian masih pura-pura bego dan bilang ke Sisil kalau mereka berdua adalah korban dari kejahatan Kang Tommy. Tapi di sini Sisil menegaskan kepada Adrian jika mereka mau hidup bersama, Adrian harus jujur dan mengakui kalau dialah dalang di balik semua ini. Adrian pun mendekati Sisil dan berkata memang benar kalau dia adalah dalang di balik semua kejadian ini. Si Jamet juga mendengar pengakuan dari Adrian karena Sisil pakai alat penyadap yang bisa didengarkan oleh Jamet dari jarak jauh. Mendengar hal itu, Sisil pun menangis dan meminta izin sama Adrian untuk ke toilet. Saat sedang menunggu Sisil dari toilet, tiba-tiba leher Adrian ditebas dengan pisau. Dan rupanya itu adalah Sisil yang menggunakan baju tak kasat mata milik Adrian. Sisil akhirnya berhasil membunuh Adrian dan balas dendam atas kematian dari Amy. Dia pun akhirnya benar-benar terbebas dari Adrian dan film pun berakhir. Ending yang cukup mengesankan. Walaupun jalan ceritanya mudah ditebak, tapi adegan-adegan yang ditampilkan nggak bikin bosen. Sebagai penonton, Mamang dibuat terlarut dan terbawa suasana. Wajar jika film Invisible Man ini mendapat rating yang sangat tinggi. Nenek pernah berkata jika kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan harta. Namun, jika nggak punya harta, hidup pun akan menderita. Oke, sampai sini dulu cerita kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.